keluarga beriman, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu meskipun melewat ibadah online pada hari ini. Mari bersama-sama saya undang kita semua untuk bersuka cita selalu, untuk boleh menyiapkan hati dan pikiran kita lebih lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama berdoa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami hampiri tata hadirat-Mu Tuhan saat ini. Dengan segenap kerendahan hati kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan, kami datang membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah setiap kehadiran kami Tuhan, ampuni segenap kesalahan dan dosa kami, agar setiap kami layak untuk menyembah Tuhan, layak untuk menerima kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersama kita hampiri hadirat Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Bersama-sama katakan, inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa kami Tuhan
Berikanku Tuhan nyanyikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dan roh dan kebenaran. Padamu, padaku
dikenakan tangan kami goyah Tuhan. Sebab kami punya Allah, ada satu tangan kuat yang senantiasa memegang kami, menuntun hidup kami, menuntun langkah kami senantiasa. Terima kasih, terima kasih. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Tidak mampu berjalan sendirian. Bahkan kami tidak mau melangkah sendirian Tuhan, tanpa Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Kami perlu kekuatan Tuhan, kami perlu penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Itulah yang memampukan kami untuk terus berjalan maju. Kami tidak mau lihat keadaan sekeliling kami Tuhan. Itu tidak akan menggoyahkan iman kami, itu tidak akan menggoyahkan kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan di dalam hidup kami. Saat ku sendiri, tiada seorang pun perhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Sekali lagi dari awal bersama. Saat ku sendiri, tiada seorang seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntutku. Ku tak mampu jalan sendiri. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan bersama. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya selalu sertaku. Sekali lagi jemaat Tuhan sendiri katakan. Saat ku sendiri, mungkin ini adalah saat ini hal yang kau alami. Namun percayalah, ada satu tangan kuat yang senantiasa menopang dan memegang kita. Mungkin saat ini kau berjalan sendirian, namun percayalah ada Tuhan yang selalu menyertai setiap langkahmu. Dengan imanmu mari katakan, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus,
kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang membangkangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami, yang selalu memegang kami, yang selalu memberikan pertolongan, yang selalu menuntun setiap langkah kami Tuhan. Dengarlah pujian kami Tuhan sebagai ungkapan isi hati kami, bahwasanya kami perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Bapa yang baik, selalulah berjalan beserta dengan kami Tuhan, sebab kami tidak mau berjalan sendirian dan kami tidak mampu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami buka pikiran kami Tuhan dan telinga kami. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tempat firman Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat. Puji Tuhan, saat ini kita sudah masuk di bulan ke-8 di tahun 2020, yakni di bulan Agustus. Tepatnya di tanggal 2 Agustus 2020. Dan seperti biasa, setiap minggu pertama di bulan yang baru, ibadah Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Nanti setelah pemberitaan firman, saya akan memberikan waktu sesaat bagi Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara dapat menggunakan roti tawar atau biskuit, juga minuman anggur, sirup ataupun wine dan sejenisnya, untuk kita kemudian dapat sama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan perlu saya informasikan bahwa sepanjang bulan Agustus tahun 2020, ibadah Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya masih akan dilaksanakan secara online. Mengingat bahwa pandemi COVID-19 ini belum usai dan demi keamanan, kenyamanan, dan kebaikan kita bersama, maka ibadah masih akan tetap dilaksanakan secara online. Puji Tuhan. Kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab dari 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-26. 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-26, dan seperti biasa nanti secara keseluruhan 1 Korintus pasal 9 saudara dapat membacanya secara tersendiri di rumah masing-masing. Untuk saat ini karena poin utama ada di ayat 26, maka saya akan baca untuk kita semua satu ayat, yakni di ayat 26 dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya ulangi sekali lagi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, indah sekali tadi kalimatnya. Bagaimana Rasul Paulus yang merupakan seorang penulis dari surat Korintus tersebut mengatakan, aku bukanlah seperti seorang pelari yang tanpa tujuan. Artinya apa di sini? Di sini bicara bahwa hidup Paulus mengerjakan satu tujuan. Oleh karena itu hari ini saya ingin bagikan buat kita semua tentang a purposed life. A purposed life. A purposed life artinya hidup yang memiliki tujuan.
Bayangkan saudara kalau saudara menghabiskan waktu hidupmu tidak memiliki tujuan, tidak tahu apa yang kau sedang kerjakan, engkau sedang wasting time dan membuang-buang waktu yang diberikan, dianugerahkan Tuhan bagimu. Saya teringat dalam beberapa kesempatan ketika saya melayani ibadah pemakaman, saya berkesempatan memakamkan orang, memimpin ibadah pemakaman itu beberapa kali, cukup lumayan banyak. Dan tidak hanya di satu kota saja, saya pernah melayani ibadah pemakaman di Jakarta, di Surabaya, di Manado, dan di kota-kota lainnya yang lebih kecil daripada kota Jakarta dan Surabaya. Dan setiap kali kesempatan saya melayani ibadah pemakaman, seringkali saya memperhatikan batu-batu nisan di tempat pemakaman di mana saya berdiri untuk melayani. Biasanya sebelum mulai acara atau sesudah saya memperhatikan batu-batu nisan tersebut, dan yang saya perhatikan biasanya adalah tahun kelahiran dan tahun kematian yang tercantum di batu nisan tersebut. Dan saya berpikir, oh ternyata orang ini menghabiskan waktu sekian tahun. Itu yang biasanya saya perhatikan dan saya pikirkan sendiri gitu. Sebagai contoh misalkan pada waktu melayani ibadah pemakaman di satu kesempatan saya lihat ada satu batu nisan, kemudian ada tulisan tahun misalkan sebagai contoh lahir 1920. Wafat 2001. Oh, berarti orang ini usianya kurang lebih 81 tahun dalam hidup. Sebenarnya bukan berapa lamanya hidup yang dilewati oleh orang tersebut. Tetapi hari ini pertanyaannya, sudahkah kita semua menjalani hidup yang punya tujuan? Karena apa? Karena suatu hari nanti kita semua juga akan mengalami seperti itu. Kita semua pasti akan memiliki batu nisan tersebut di mana tertera tanggal, bulan, dan tahun lahir, kemudian tanggal, bulan, dan tahun kematian. Sebagai contoh misalkan saya sekalipun juga pasti nanti namanya akan ada di situ. Belsa Pangeran Erbandi, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Bukan yang dipermasalahkan adalah berapa lama dan tahunnya, tetapi strip tersebut, sudahkah kita jalani hidup yang memiliki tujuan? Saya teringat akan satu ayat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 34, ayat yang kelima. Di sana dikatakan Ulangan 34 ayat yang kelima, maka matilah Musa, hamba Tuhan tersebut, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Indah sekali, maka matilah Musa hamba Tuhan itu. Alkitab tidak mencatat, maka matilah Musa sang koruptor tersebut. Maka matilah Musa si tukang bohong dan tukang selingkuh itu, tidak. Tetapi justru dicatat maka matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ini artinya apa? Musa adalah salah satu dari sekian banyak contoh tokoh di Alkitab yang menjalani a purposed life. Hidup yang memiliki tujuan. Hari ini jangan sampai hidup kita, waktu yang diberikan Tuhan terbuang percuma tanpa mengerjakan maksud dan tujuan yang Tuhan sudah punya rancangkan buat saudara dan saya. Kata purpose saudara sebenarnya berbicara tentang alasan segala sesuatu dikerjakan. Kata purpose berbicara tentang kenapa sih segala sesuatu dibuat. Apa sih dasar kita mengerjakan ini? Apa sih dasar ini diciptakan? Itu yang dimaksud dengan purpose. Dan saya percaya keadaan kita saat sekarang ini pun ada purpose maksud dari Tuhan. Kenapa pandemi COVID-19 ini melanda sampai hari ini? Bukan hanya satu negara, dua negara, tapi seluruh negara. Bukan hanya satu wilayah, satu kota, tapi banyak kota. Bukan hanya satu benua, tapi semua benua. Saya percaya ada purpose, ada maksud yang Tuhan mau untuk kita ketahui kenapa Dia izinkan ini semua terjadi. Termasuk hari ini kenapa dirimu dan diriku masih bernafas, masih hidup, masih bangun pagi, masih bisa hari ini melihat, membuka mata, masih ada di muka bumi ini. Temukan, ketahui, dan jalankan purpose yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Saya berdoa kita semua boleh menjalankan, menghidupi a purpose life. Hidup yang bukan hanya terbuang percuma, tapi hidup yang ada tujuan, ada maksud dari Tuhan, supaya kita boleh jadi berkat dimanapun kita berada. Hari ini ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan, bicara tentang a purpose life. Yang pertama, mari sekali lagi kita perhatikan ayat yang menarik tadi, 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Demikian firman Tuhan. Kalimatnya indah, di sana ada kata tujuan. Saya sampaikan hari ini tentang a purposed life, hidup yang memiliki tujuan. Yang pertama, our ultimate purpose in life is to answer God's calling and to glorify His name.
Saya ulangi yang pertama, our ultimate purpose in life is to answer God's calling. Our ultimate purpose in life is to answer God's calling and to glorify His name. Ternyata tujuan utama dalam hidup kita, adalah untuk menjawab panggilan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, dan hidup kita harus memuliakan nama Tuhan. Banyak orang di luar sana, terutama mungkin biasanya kaum muda yang masih pikirannya tuh idealisnya luar biasa, yang egonya mungkin masih tinggi dan berkata, we only live once, kita hanya hidup sekali, yuk kita kejar yang kita mau. Banyak orang mungkin berkata, tujuan hidup itu adalah, oh I wanna be a crazy rich person, saya mau jadi orang yang super duper kaya, saya mau jadi orang yang sangat-sangat terkenal, I wanna get 100 million followers, saya mau dapat 100 juta pengikut di Instagram, saya mau jadi orang dengan posisi jabatan tertinggi. Mungkin itu tujuan hidup buat mereka. Tapi ternyata hari ini kita diingatkan tujuan tertinggi, tujuan utama hidup dari orang-orang percaya, saudara dan saya, adalah untuk menjawab, memenuhi panggilan Tuhan. Hari ini, sudahkah dirimu dan diriku sadar, tahu panggilan Tuhan, dan memenuhi panggilan Tuhan? Allah kita, Alkitab mencatat, adalah Allah yang sering dan senang melakukan panggilan. Memanggil siapa? Memanggil manusia, saudara dan saya, ciptaannya yang spesial untuk masuk dalam rencananya yang agung, dahsyat, dan ajaib. Allah memanggil Adam, Allah memanggil Nuh untuk mengerjakan bahtera. Allah memanggil Abraham, get out from your father's homeland, keluar dari tanah leluhurmu, dari rumah bapamu, ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah memanggil Daud, Allah memanggil Daniel, Allah memanggil Yesaya. Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk turut besertanya, mendampinginya, melayani ke berbagai kota dan desa. Allah kita adalah pribadi yang dicatat sering dan senang melakukan panggilan. Hari ini, sudahkah engkau menjawab, memenuhi panggilan Tuhan tersebut? Banyak orang sering salah kaprah dengan pemahaman yang salah bahwa menjawab panggilan Tuhan itu berarti semua orang harus jadi pendeta. Oh tidak. Panggilan Tuhan itu ada panggilan khusus, setiap orang berbeda-beda. Makanya hari ini saya mau bagikan panggilan Tuhan itu ada dua, saudara. Ya, karena tujuan utama hidup kita ini adalah menjawab panggilan Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan, panggilan Tuhan itu ada dua. Yang pertama panggilan umum, yang kedua panggilan khusus. Panggilan umum ini adalah panggilan yang semua orang sama. Saudara saya, teman saya, kerabat saya, ya, yang mendengarkan lainnya di luar sana, semua panggilan umumnya sama, yakni untuk mengenal putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Itu panggilan umum, semua orang sama. Tetapi panggilan khusus setiap orang itu berbeda-beda. Panggilan khusus saya berbeda dengan panggilan khusus saudara. Ada orang yang mungkin dipanggil secara khusus supaya lewat hidupnya seluruh saudara bersaudaranya boleh kenal Tuhan Yesus. Makanya dia mau lari kemanapun kayak Yunus, Tuhan arahkan kembali lagi ke situ. Karena Tuhan mau lewat hidupnya banyak orang boleh mengenal Yesus. Ada orang yang mungkin punya panggilan khusus supaya dia boleh mendidik anak-anaknya dengan didikan di dalam Kristus, memperkenalkan Kristus, mewariskan iman di dalam Tuhan. Sehingga ketika anak-anaknya itu semua sudah mendapatkan pendidikan di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau pakai anak-anaknya menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, tugasnya selesai. Itu panggilan khususnya. Panggilan khusus saya adalah untuk melayani Tuhan, memberitakan firman. Makanya didukung oleh pekerjaan saya menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Nah, seringkali orang sering punya pemahaman yang salah bahwa kalau menjawab panggilan Tuhan semua orang harus jadi pendeta. Enggak. Pekerjaanmu bukan panggilanmu, tetapi pekerjaanmu mendukung panggilan Tuhan dalam hidupmu. Bisa aja Nuh bekerja sebagai apa? Panggilannya Tuhan ya khusus. Abraham bekerja sebagai apa? Panggilan Tuhan ya pekerjaannya mendukung panggilannya. Bisa saja mungkin yang namanya si A, si B, pekerjaannya apa, tetapi panggilan Tuhan tuh bukan berarti selalu bicara pekerjaannya. Tapi yang pasti pekerjaan itu harus mendukung panggilan Tuhan secara khusus dalam hidup orang tersebut. Hari ini saya berdoa biarlah kita semua boleh sungguh-sungguh tahu panggilan khusus Tuhan dalam hidup kita. Dan penuhi panggilan itu. Karena our ultimate purpose in life is to answer God's calling and to glorify His name. Jangan sampai engkau tidak menjawab, memenuhi, merespon panggilan khusus Tuhan dalam hidupmu. Lakukan itu, jawab, respon, penuhi panggilan khusus Tuhan, dan biarlah hidupmu memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai hidup kita, lewat mulut kita akhirnya nama Tuhan tidak dimuliakan.
Jangan sampai lewat pekerjaan kita, apa yang tangan kita kerjakan, nama Tuhan tidak dimuliakan. Tapi biarlah hari ini lewat perkataan kita, tingkah laku kita, pekerjaan kita, usaha kita, pergaulan kita, lewat kehidupan rumah tangga kita, saudara dengan istri, saudara dengan suami, dengan pasanganmu, orang boleh melihat Yesus. Engkau bisa merefleksikan seperti kaca, seperti mirror. Orang bisa merefleksikan, bisa lihat ada Yesus di situ, sehingga hidupmu glorify the name of the Lord. Jadi yang pertama, a purpose life. Yang pertama, our ultimate purpose in life is to answer God's calling and to glorify His name. Saya ingat satu cerita Bapak Ibu Saudara tentang ada seorang perempuan yang hebat yang dipakai Tuhan untuk melayani kaum papa. Mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan. Dan perempuan ini menjadi berkat dan lewat pelayanannya ini akhirnya banyak orang mengenal nama Tuhan. Saya memang secara pribadi belum pernah bertemu dengan perempuan ini. Dia adalah Ibu Heni Kristianus. Saya cuma sering melihat banyak acaranya dia. Termasuk salah satunya saya pernah melihat waktu dia diwawancarai oleh Kick Andy di Metro TV. Nah, Ibu Heni Kristianus ini, dia hamba Tuhan, tapi dia terpanggil, mendapat panggilan khusus Tuhan untuk melayani mereka yang membutuhkan. Mereka yang tidak bisa sekolah di pedalaman-pedalaman, mereka yang tidak bisa makan, mereka yang butuh susu, mereka yang butuh pendidikan atau penyuluhan akan kesehatan, dia layani itu semua ke pelosok-pelosok. Dia mulai melakukan itu tahun 2006 dan dia mendirikan satu lembaga yang melayani sampai ke pelosok-pelosok yang bernama Tangan Pengharapan. Nah, waktu dia mendapat panggilan Tuhan itu secara khusus, saudara, untuk menjadi berkat sampai ke pelosok-pelosok, menyelamatkan generasi, waktu itu dia dapat panggilannya seperti itu, dia bukan sedang tidak ada kerjaan. Ibu Heni ini dengan suaminya sudah 10 tahun tinggal di Sydney, Australia. Ya, dia sudah dari kuliah di Sydney, menikah dengan suaminya yang orang Indonesia tapi sudah lama sekeluarga bermigrasi di Sydney. Mereka berumah tangga, kemudian mereka sudah memiliki rumah di Australia, sudah memiliki kendaraan, mereka sudah punya bisnis sendiri yang mapan dan settle. Tapi satu ketika tahun 2006, setelah 10 tahun tinggal di Sydney, dia pulang ke Indonesia dan waktu dia pulang dia melihat ada anak-anak jalanan yang dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk mencari uang. Di situ panggilan begitu kuat, selamatkan generasi ini. Saya memang secara pribadi belum bertemu dengan beliau, tapi saya sangat terberkati dengan cerita kesaksian dan pelayanannya. Sampai akhirnya mulai 2006 dia dengan segala usaha bersama dengan teman-temannya, bersama dengan secara khusus suaminya, dia akhirnya mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan dan menjangkau banyak jiwa. Mereka yang butuh pendidikan, diberikan pendidikan gratis. Mau di Papua, di Sulawesi, di Maluku, di NTT, di Kalimantan, di Sumatera. Mereka yang butuh susu, mereka yang butuh penyuluhan kesehatan, yang tidak ngerti cara toiletry yang benar, mereka yang tidak mengerti cara bercocok tanam yang benar, semuanya dilakukan. Ini pelayanan holistik. Sampai akhirnya dipanggil oleh Kick Andy dan diwawancara di TV nasional, disaksikan banyak orang, dan akhirnya orang boleh memuliakan nama Tuhan lewat apa yang dia kerjakan. Jadi panggilan tujuan utama kita hidup itu bukan untuk menjadi kaya. Kalau saudara dikasih Tuhan kekayaan materi, you become a crazy rich person, itu bonus. Tapi bukan itu tujuannya. Kalau engkau menjadi terkenal, ya itu bonus. Karena tujuan kita bukan supaya kita terkenal. Karena yang utama kalau bisa Tuhan yang besar, kita yang makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nama Tuhan yang makin besar dan terkenal. Kalau kita mendapatkan jabatan posisi tertentu, itu bukan tujuan utama kita, itu bonus. Karena tujuan utama kita, our ultimate purpose in life is to answer God's calling, panggilan khususnya. Dan hidupmu dan hidupku boleh mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir ada 2 hal saja. Sekali lagi saya akan baca dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya ulangi, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Wow, indahnya. Jadi Paulus menekankan apa yang dia kerjakan itu ada purpose. Nggak mungkin dia sembarangan begitu aja sampai keliling, ya, perjalanan misi lintas benua. Kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu bahwa perjalanan Paulus ini sampai ke Roma, Italia, dari Timur Tengah sampai masuk ke benua Eropa. Yang sudah dia kerjakan itu bukan tanpa tujuan, karena dia sedang menghidupi hidup yang ada tujuan, a purpose life. Jadi sekarang yang kedua yang bisa kita pelajari, saya catat buat setiap kita, a purpose life. Yang kedua, the greatest tragedy in life is not death, but life
without a purpose. Saya ulangi. The greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Tragedi terbesar dalam hidup itu bukan kematian, tetapi ternyata hidup tanpa tujuan. Itu adalah tragedi yang terbesar. Apa sih tragedi? Saudara ngerti nggak tragedi? Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tragedi itu adalah keadaan yang menyedihkan, memilukan. Biasanya orang kalau mendengar kematian, oh menyedihkan, berita duka, ada kecelakaan, atau hal-hal yang lain, misalkan dia mengalami bencana, mengalami yang namanya mungkin kerampokan rumahnya, peristiwa yang gak enak, interviewnya gagal, bisnisnya lagi drop, itu tragedi. Tapi ternyata tragedi yang paling besar dalam hidup itu bukan kematian, tetapi hidup gak ada tujuan. Jalan gitu aja gak jelas, akhirnya waktu terbuang, sehingga waktu dia selesai, seperti tadi di awal batu nisan tertulis, tahun kelahiran, tahun kematian, stripnya di tengah, dijalankan tanpa tujuan yang jelas. Itu adalah the greatest tragedy. Saya ingat saya kan beberapa waktu yang lampau cukup sering pelayanan ke Sulawesi Utara. Ya, dari Jakarta ke Sulawesi Utara naik pesawat 3 jam. Dan saya cukup sering, saya bukan hanya ke kota Manadonya, saya sampai ke kota-kota lainnya. Dan saya senang, saya orang yang senang traveling dan saya senang belajar budaya yang baru dan bahasa yang baru. Jadi kalau waktu saya tinggal di Brazil, saya belajar budaya Brazil, bahasa Portugis. Saya tinggal di Australia, saya belajar budayanya orang Australia. Saya ke Bali, saya belajar budayanya Bali, bahasa Bali. Saya ke Jawa Timur, saya belajar budaya Jawa Timur. Saya ke Batam, ke Medan, ke Kalimantan, saya ke Papua dan sebagainya. Saya senang belajar. Nah, waktu saya ke Sulawesi Utara itu, saya belajar bahasanya, bahasa Manado, orang Minahasa. Kalau bilang bahasa Minahasa, bahasa Manado ya. Tapi Manado itu sebenarnya adalah kota besarnya, ibu kotanya. Orang Manado tuh bukan berarti selalu dari kota Manado, dia bisa dari kota-kota lainnya. Tapi mereka dengan mudah saja disebut orang Manado. Mereka juga punya bahasa yang bahasa daerahnya yang saya juga pelajari, yang menarik. Dan biasanya orang Manado atau orang Minahasa ini punya satu ekspresi kalau mendengar ada sesuatu yang menyedihkan, misalkan itu kematian atau hal-hal yang tidak enak, keadaan yang memilukan, mereka berkata, aduh kasihan gitu. Kalau mendengar berita, aduh ini ada bapak ini baru berpulang, aduh kasihan gitu. Aduh ada orang ini baru mengalami masalah kantornya kerampokan, aduh kasihan gitu. Itu dalam bahasa harfiahnya tuh artinya aduh kasihan ya. Ini suatu tragedi gitu. Dan saya melihat, saya keliling Indonesia juga, bukan hanya orang Manado, orang Indonesia di mana-mana juga kalau biasanya mendengar berita yang memilukan tragedi, ya entah kematian, entah mengalami kegagalan dalam usaha, bisnis, studi, sesuatu yang tidak enak terjadi, itu seperti tragedi yang menyedihkan. Semua orang di Indonesia secara khusus menganggap itu aduh kasihan ya. Tetapi ternyata hari ini kita belajar yang paling kasihan itu bukan kematian. Yang paling kasihan itu bukan keadaan yang memilukan. Namanya hidup bisa ups and downs. Waktu kita downs itu bukan kasihan sebenarnya. Tetapi kasihan yang sesungguhnya, tragedi yang paling besar, itu adalah hidup tanpa tujuan. Saudara bisa bayangkan seperti kapal yang terombang-ambing, tidak jelas mau kemana, hidup yang tidak ada tujuan itu tragedi yang paling besar ya seperti itu. Makanya saya agak kurang setuju ketika ada orang percaya ditanya, how's your life gitu, gimana hidupmu? Ya ngalir aja gitu. Saya mau kasih tahu itu kelihatannya rohani tapi sebenarnya rohana. Kenapa? Karena kalau ngalir aja, air got juga ngalir gitu. Hidup kita ada purpose dari Tuhan dan Roh Kudus mengarahkan kita untuk sampai ke purpose itu. Kalau Paulus punya panggilan khusus untuk memenangkan kaum Gentile, orang-orang non-Yahudi, Roh Kudus mengarahkan dia ke situ. Dan betul dia melakukan pelayanan misi ke kota-kota, ke daerah-daerah, ke Asia kecil, ke Yunani, ke Italia, sampai ke Roma sana saudara. Dia sedang mengerjakan a purpose life. Dan saya percaya waktu hidupnya selesai, ya tahun kematiannya tiba, oh haleluya. Dia sedang dan sudah mengerjakan tugas tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Sehingga itu tidak menjadi tragedi. Kenapa? Karena tragedi yang terbesar adalah hidup yang tidak memiliki tujuan. Hari ini jangan hanya sekedar jalan-jalan begitu aja hidupmu dihabiskan waktu terbuang percuma. Tahu, temukan, jalani tujuan purpose yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Sebagai penutup, saya ingat satu cerita, saya sering baca ya gitu. Ada seorang publisher, seorang CEO, pendiri perusahaan, pendiri majalah yang cukup terkenal namanya Hugh Hefner. Hugh Hefner ini,
Dia adalah pendiri majalah dewasa Amerika yang namanya Playboy. Kalian mungkin pernah dengar. Majalah Playboy itu kalau tidak salah mulai pertama kali terbit tahun 1950-an. Dengan cover depannya Marilyn Monroe. Itu memang majalah untuk pria dewasa. Dan majalah itu banyak yang beli. Di Amerika sendiri tercatat tahun 70-an sudah ada 7 juta pelanggan pasti setiap bulan. Bayangkan kalau satu buku, satu majalah itu harganya 50.000 lah. Dikalikan saja 7 juta orang yang beli. Itu udah pasti setiap bulan di Amerika tahun 70-an. Dan Hugh Hefner ini karena dia pencipta, pendiri, pimpinan di situ, dia kaya raya. Dan dia juga punya rumah yang sangat besar dan luas, 29 kamar di Los Angeles yang dikenal dengan nama Playboy Mansion. Sampai ada reality show-nya, ya kan, banyak perempuan-perempuan cantik yang tinggal di situ. Dan Hugh Hefner ini lahir 1926, wafat 2017. Jadi dia wafat umur 91 tahun. Beberapa tahun sebelum dia wafat, dia diwawancara oleh salah satu stasiun TV di Amerika Serikat. Dan dalam wawancara itu terucap dari lidah bibirnya bahwa dia belum mengalami bahagia yang sejati. Dia masih mencari true love, cinta yang sejati. Dia nggak ngerti kenapa dia menjalankan ini semua. Padahal dia punya kekayaan mencapai 110 juta dolar, punya rumah yang sangat megah, mewah, dan besar di daerah elit di Los Angeles. Dia sudah tidur dengan lebih dari 1.000 perempuan diakui. Tetapi di usianya yang sudah sepuh pada waktu itu, sudah usia lanjut, dia mengatakan dia masih belum happy karena dia nggak ngerti sebenarnya dia ini mau ngapain ke depan. Ini yang saya katakan, this is the greatest tragedy of life because life tanpa purpose. Hidup yang dikerjakan tanpa tujuan itu adalah tragedi yang besar. Dan akhirnya dia wafat tahun 2017, itu beberapa tahun setelah wawancara terakhir, setelah dia mengatakan bahwa dia masih mencari cinta sejati, dan dia masih mencari kebahagiaan dan tujuan dalam hidup. Hari ini, saudara, jangan sampai waktu hidupmu terbuang percuma. Sekali lagi, jangan sampai salah terdoktrin ya. Bukan masalah meninggalnya kapan. Jangan, aduh kasiannya kok meninggalnya umur sekian. Bukan masalah umur. Paulus juga kalau dibilang umurnya nggak yang panjang-panjang banget. Yohanes yang umurnya panjang, ya, tapi semua tuh punya panggilan khususnya masing-masing. Bukan masalah meninggalnya di mana, mau di padang gurun, mau meninggalnya di taman, di mana aja. Tapi yang pasti adalah waktu dia selesai hidupnya, dia sudah mengerjakan purpose yang dari Tuhan. Hari ini saya berdoa, karena saya percaya segala sesuatu termasuk pandemi hari ini ada purpose dari Tuhan. Hidupmu masih ada sampai hari ini ada purpose dari Tuhan. Saya berdoa kau boleh menemukan panggilan khusus dari Tuhan dalam hidupmu. Dan hidupmu memuliakan nama Tuhan. Serta jangan sampai kita menjalankan hidup tanpa tujuan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Hamba berdoa buat setiap orang yang mendengar acara ini. Biarlah mereka boleh menemukan panggilan khusus dari Tuhan. Hidup mereka boleh mengerjakan panggilan dari Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebab hari ini kami sadar dari firman Tuhan, apa yang sudah dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia seperti pelari yang ada tujuan. Dia tidak mungkin berlari tanpa tujuan. Dan biarlah hidup kami juga mengerjakan sesuatu tujuan yang dari Tuhan. Karena tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Biarlah setiap pendengar penonton acara ini mereka boleh sungguh-sungguh mengenal, mengetahui, dan menjalankan panggilan dari Tuhan. Mereka mengerjakan a purpose life. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari bersama-sama tundukkan kepala, tutup mata kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan.
Kau mengatakan, lakukanlah ini. Setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku, bahwa karya salibmu 2000 tahun lalu, di mana tubuhmu terpecah dan darahmu tercurah, adalah satu karya yang agung dan ajaib, karya yang dahsyat, yang mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami. Kami akan ambil bagian di dalamnya pada hari ini mengingat karya salibmu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silahkan angkat roti dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah terpecah-pecah 2000 tahun lalu untuk saudara dan saya, menyembuhkan saudara dan saya. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Oleh karena itu hari ini makanlah, terimalah dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara, angkat cawan anggur dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Di tangan kanan saudara ada cawan anggur yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurah, tertumpah 2000 tahun lalu untuk menebus saudara dan saya, mengampuni saudara dan saya, memberikan hidup baru bagi saudara dan saya. Bukankah cawan anggur di tangan kanan saudara adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini minumlah, terimalah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sejenak boleh tundukkan kepalamu, tutup matamu, naikkan ucapan syukurmu, berdoa secara pribadi, berterima kasih akan karya salibnya, yang ajaib, yang dahsyat, yang besar, yang telah terjadi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Silakan saudara berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya salibmu, tubuhmu yang telah terpecah, darahmu yang telah tercurah, menyembuhkan kami, menebus kami, mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk karya salibmu, terlalu ajaib, terlalu dahsyat, terlalu baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap penonton dan pendengar program ini, dimanapun berada, para jemaat Tuhan diberkati. Apa yang tangan mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Pekerjaan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan masa depan, studi mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, diberkati. Kami berdoa bagi penduduknya, dari Sabang sampai Merauke diberkati. Bangsa Indonesia diberkati. Bagi pemimpinnya Tuhan, pemimpin yang tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya, para menteri, TNI Polri, semuanya yang bertugas di jajaran birokrasi Tuhan berkati. Kami berdoa bagi para gubernur, wali kota, bupati di daerah masing-masing dengan kapasitas mereka masing-masing. Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia,
Mereka yang terdampak dengan pandemi ini, para pengusaha, para karyawan atau pegawai, para tenaga profesional yang hidup dari profesi mereka, masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah, Engkau memberkati, memelihara. Kami berdoa bagi para relawan, tenaga medis yang ada di garda terdepan, Tuhan proteksi, berikan perlindungan. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu, juga secara khusus gereja orang beriman kampus Surabaya. Dalam pelayanannya, dalam perintisannya, segala kebutuhannya Tuhan cukupkan. Setiap program acaranya Tuhan Kau memberkati. Dan jemaat Tuhan dimanapun berada diberkati, diproteksi, dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini dan terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Dia Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.